Masya Allah luar biasa, sampai ada satu peristiwa yang sampai ini saat ini saya ingat sekali. Di tengah hari bolong, kurang lebih derajat itu sampai 40 derajat, mereka menganti sembako panjang sekali. Di tangan saya itu ada air mineral. Standarnya kita bawa air mineral satu buat diri kita, tapi kita minum air mineral itu di tengah matahari terik, di tengah para pengungsi Bangladesh yang kehausan, kelaparan. Kita nggak tega. Saya pribadi nggak tega. Sampai saya harus naik bukit sedikit sebentar, minum di balik pepohonan untuk menghilangkan haus dahaga saya. Karena pada saat itu kalau saya minum secara langsung di depan mereka, itu hati kecil saya itu ngerasa, ya Allah, saya cuma punya satu, gitu ya. Akhirnya pengalaman saya di dunia sosial, di dunia kemanusiaan, saya tularkan, saya copy paste untuk di Rumah Hati. Dalam hal kebaikan pasti ada jalan keluar. Dalam hal ingin kita membantu orang, pasti di situ juga ada bantuan dan pertolongan Allah. Ini kitanya naik bukit terus untuk mendapatkan air bersih untuk wudhu. Oh, hati-hati, ayo terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Firdaus, kelahiran Jakarta, putra daerah dari Betawi. Alhamdulillah, hari ini kesibukan saya yaitu sebagai Dewan Pembina Yayasan Rumah Hati Peduli, yang insya Allah tahun ini menginjak tahun keempat. Alhamdulillah, perjalanan panjang 4 tahun itu masih disebut sebagai balita, masih disebut sebagai anak kecil yang jauh belum ada pengalaman. Tapi perjalanan Rumah Hati bukan hanya datang begitu saja, tetapi berawal dari sebuah perjalanan panjang hidup saya. Yang pertama, saya aktif di sebuah yayasan di Jakarta. Saya sebagai ketua dan juga banyak berkecimpung di dunia kemanusiaan. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita melakukan banyak sekali kegiatan sosial, pemberdayaan umat. Berawal di tahun 2012, alhamdulillah melakukan kegiatan sosial di suku Anak Dalam di Jambi. Itu di dalam hutan kebun sawit yang sangat luar biasa. Berlanjut di tahun-tahun berikutnya, kegiatan-kegiatan kita sampai di Pide, di Gempa Pide, dan juga ada kegiatan di Lombok, ada kegiatan sampai di NTT, di desa Oe-Oe. Kita melakukan kegiatan sumur bor yang luar biasa. Oe-Oe itu adalah kampung muslim yang dimana di situ juga banyak sudah bantuan dari para NGO, Muhammadiyah, NU, Darul Quran, banyak sekali, tapi memang tidak ada yang fokus di air. Akhirnya kami belusukan ke sana 6 jam dari kota Kupang. Itu mereka harus mendapatkan air sampai 6 kilo, 10 kilo. Dan di sana pun keadaan masih gelap gulita, tidak ada listrik. Izin Allah kita melakukan sumur bor di sana. Alhamdulillah mengalir sampai saat ini. Yang menerima manfaat di sana bukan hanya suku di sana atau umat muslim saja, karena umat muslim di sana minoritas, tapi yang mendapatkan manfaat di sana adalah para kaum duafa, para seluruh masyarakat di sana langsung. Makanya kita namakan sumur untuk semua. Jadi tidak kita klaim hanya untuk umat Islam saja. Berikutnya, dengan izin Allah, kaki saya sudah menginjakkan perbatasan Bangladesh dan Rohingya. Waktu itu konflik Rohingya di Rakhine, di Myanmar. Izin Allah, bantuan dari para donatur, kita fundraising juga kita sampaikan ke sana. Masya Allah luar biasa, sampai ada satu peristiwa yang
Sampai ini saat ini saya ingat sekali, di tengah hari bolong, kurang lebih derajat itu sampai 40 derajat, mereka menganti sembako panjang sekali. Nanti saya share juga fotonya, itu luar biasa. Di tangan saya itu ada air mineral. Standarnya kita bawa air mineral satu buat diri kita, tapi kita minum air mineral itu di tengah matahari terik, di tengah para pengungsi Bangladesh yang kehausan, kelaparan. Kita nggak tega. Saya pribadi nggak tega. Sampai saya harus naik bukit sedikit sebentar, minum di balik pepohonan untuk menghilangkan haus dahaga saya. Karena pada saat itu kalau saya minum secara langsung di depan mereka, itu hati kecil saya itu ngerasa, ya Allah, saya cuma punya satu, gitu ya. Jadi saya harus naik bukit, saya minum, saya turun lagi, gabung sama mereka. Masya Allah. Sampai suatu ketika peristiwa kita membagikan kerudung untuk perempuan, tapi mereka menggeruduk kita, bukan hanya perempuan, tapi bapak-bapak, anak-anak, sampai levelnya mereka pukul-pukulan untuk hanya sekedar mendapatkan bantuan dari kita. Luar biasa. Waktu itu tim dibagi dua, masuk ke Rakhine, ke desa Rakhine konfliknya, yang kedua di perbatasan bersama jutaan pengungsi. Wah, luar biasa. Teman-teman yang masuk Rakhine, semua identitas muslimnya harus dihilangkan karena kita masuk ke sana sebagai turis. Tetapi hakikatnya di sana kita memberikan bantuan sembako melalui NGO dan para relawan lokal di sana. Jadi kita datang ke perbatasan Bangladesh, masuk ke kota Rakhine itu bukan selesai konflik, tapi masih dalam konflik. Maka kami berenam saat itu, 3 orang masuk ke daerah Rakhine, 3 orang lagi di perbatasan Myanmar dan Bangladesh. 3 orang itu sampai mereka menulis wasiat, karena perjalanan kita bukan hanya sekedar perjalanan untuk membawa bantuan, tapi perjalanan misi kita, misi menolong betul-betul kemanusiaan yang luar biasa, karena bantuan ini harus sampai. Karena pada saat itu berita yang terjadi adalah mereka bertahan mati, menongolkan kepala, mati juga. Jadi bertahan mati, tidak ada bantuan, tidak ada makanan, tapi mereka keluar dari Rakhine itu sendiri juga mati, pasti akan diburu. Nah, akhirnya teman-teman, 3 orang yang masuk ke perbatasan, masuk ke kota desa Rakhine-nya itu, mereka sampai berwasiat untuk keluarga, kalau memang Allah izinkan mereka sampai di Rakhine saja, tidak kembali ke Indonesia. Tapi izin Allah, pada saat itu alhamdulillah dengan izin Allah kita semuanya selamat, walaupun dengan kondisi yang luar biasa, karena teman-teman yang di Rakhine itu merasakan tekanan yang sangat luar biasa, karena mereka harus menyukur style mereka, memotong janggut mereka, menghapus aplikasi yang berbau muslim. Al-Qur'annya, aplikasi-aplikasi tentang berbau muslim, berbau Islam itu kita harus hapus, karena suatu ketika ada checkpoint, siapa kamu dan segala macam, karena kita memang turis tetap identitas from Indonesia, tapi misi kita hanya jalan-jalan saja pada saat itu. Tapi hakikatnya kita memberikan bantuan, dengan bantuan teman-teman relawan lokal bisa mendistribusikan. Pada saat itu posisinya kita sudah mentransfer sekian uang, mereka yang belanja. Kita hanya dokumentasi video, foto untuk para donatur yang sudah memberikan donasinya kepada kita. Jadi kita hanya bawa ransel, mohon maaf, yang masuk itu para ustadz ya, para guru-guru kita itu harus pakai celana cingkrang, celana pendek, karena harus turis gayanya. Jadi stylenya harus tulis, sampai harus mohon maaf dicat-cat rambutnya sedikit biar agak gaya-gaya turis lah, nggak kelihatan sebagai seorang muslim sejati. Itu dari step yang memang perjalanan akhirnya sampailah kepada satu titik, saya harus banyak bermanfaat lagi, harus menebar manfaat lebih luas lagi. Maka dari tulisan yang tadi saya minta sama Allah, ya Allah bagaimana tulisan ini bisa bermanfaat, akhirnya keluarlah judul di skripsi saya, Medan Makna Hati di dalam Al-Quran. Dari tulisan itu akhirnya saya bawa kajian, akhirnya keluarlah satu tagline yang memang terinspirasi dari sebuah makna medan hati dalam Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri menjelaskan hati itu berlapis-lapis. Lapisan pertama disebut dengan sodrun, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Allah menggunakan kata hati yang mudah diganggu itu dengan kata sodrun.
Setelah sadrun ada hati yang lebih tenang, itu disebut dengan kolbun. Kolbun itu bukan tanpa resiko, resikonya adalah terbolak-balik. Terkadang kita tenang, tiba-tiba kita down. Nah, ada hati yang lebih tenang lagi disebut dengan fuad. Ada hati yang jauh lebih tenang lagi, hati yang terkoneksi dengan akal kita disebut dengan lub. Itu makomnya para guru-guru kita, para salafus soleh kita. Dari rangkaian tatanan tadi, saya menggambarkan sebuah rumah. Rumah itu ada halamannya, ada terasnya, ada ruang tamu, ada kamar. Lapisan-lapisan itu juga yang menentukan bagaimana seorang penghuni di dalam itu berinteraksi sosial kepada orang luar. Maka mengawali semuanya, saya membuat sebuah majelis dakwah, majelis yang setiap Jumat malam kajian bagaimana menata hati dengan Al-Quran. Dari perjalanan itu dakwah terus meluas sampai levelnya dakwah itu kepada wedding preparation. Bagaimana mempersiapkan sebuah keluarga, sebuah pernikahan, sampai di rumah hati juga sering kita mengajak teman-teman untuk bisa berta'aruf. Alhamdulillah izin Allah, banyak pasangan melalui rumah hati. Setelah itu masuklah bagaimana hati ini tetap hidup. Akhirnya pengalaman saya di dunia sosial, di dunia kemanusiaan, saya tularkan, saya copy paste untuk di rumah hati. Pengalaman saya pulang dari Bangladesh, saya ke kota NTB, Nusa Tenggara Barat di Lombok. Main ke pesantren teman, itu pesantren Tahfidz, gratis. Pada saat itu saya pengen pulang, bahasanya cuman bahasa yang sok tahu lah ya. Ustaz, butuh apa pondok nih? Gitu ceritanya. Sang ustadz, sang guru, sang kiai menyampaikan butuh kipas angin. Yang lain ustadz, yang lebih bermanfaat, lebih abadi, kasur. Yang lain ustadz, ini terus diucapin semua barang-barang. Akhirnya keluarlah kata-kata butuh air ustadz. Masya Allah. Saya merenung pada situ, posisinya ada di Lombok Barat. Di Lombok Barat, pada saat itu terucap dari seorang kiai tadi, air ustadz. Air kenapa? Saya bilang, itu baik-baik saja pada saat itu. Kenceng airnya segala macam. Iya ustadz, kalau musim biasa, musim hujan. Tapi kalau musim kemarau, di Lombok Barat itu hampir 3-4 bulan tidak ada air. Ada satu sumur, dia di atas, posisinya itu pun kekeringan. Dan dia harus naik lagi ke bukit, hampir berjarak 1-2 kilo. Di depan ada masjid juga kekeringan, pondok juga kekeringan, masyarakat hampir sekian desa juga kekeringan. Itu yang tergugah akhirnya, ya Rob, ini yang saya cari. Tantangan itu yang akhirnya saya dapatkan. Dengan izin Allah, pengalaman dari Bangladesh, bertemu para relawan-relawan dari Indonesia, kita sharing. Antum dari mana? Kita satu hotel, satu tempat, kita sharing. Antum dari mana, bawa berapa donasinya. Akhirnya dengan simpelnya mereka, saya dari ini bawa 300 juta, bawa 500 juta, bawa 600 juta. Mohon maaf, dengan rekening pribadi. Masya Allah. Itu yang membuat saya akhirnya, Ustadz, sumur bor di sini berapa ngebornya? Pikiran saya pada saat itu di Jakarta murah lah ya, cuman 1 juta, 2 juta, bahkan 5 juta, 7 juta. Tapi ternyata akhirnya beliau mengucapkan, sumur bor di sini di Lombok Barat itu per meternya 1,5, 1.500.000. Allahu Akbar. Tapi saya pikir 10 meter cukup gitu kan ya, cuman 10 juta ya gampang lah, mudah lah saya bilang. Tapi izin Allah beliau mengucap minimal 70 meter Ustaz. Allah, itu yang membuat saya makin merinding. 70 kali 1,5 itu sudah hampir angka ratusan juta saya bilang. 70 sampai 80 juta itu baru ngebor, belum pipanisasi, belum mesin, belum harian. Ya Allah ya Rob. Tapi dengan izin Allah, motivasi itu ada karena melihat pengalaman teman-teman relawan yang lain. Dalam hal kebaikan pasti ada jalan keluar. Dalam hal ingin kita membantu orang, pasti di situ juga ada bantuan dan pertolongan Allah. Akhirnya pengalaman dari Bangladesh tadi
saya ujilah melalui rekening pribadi. Saat itu masih rekening pribadi. Dengan cara saya broadcast, bikin flyer kecil-kecil. Jadi saya share dengan cara adalah WhatsApp broadcast. Tanpa saya berpikir panjang, saya broadcast, tapi dengan izin Allah langsung klung masuk. Masya Allah. Dari yang nominal cuman mohon maaf 100.000 sampai jutaan sampai puluhan juta. Terkumpullah pada saat itu nominal di angka 10-20 juta. Wah, ini kebetulan masih 50 juta. Saya bilang, ya Allah, di mana caranya gitu kan. Akhirnya menyentuhlah angka 30. Tapi saya berpikir kalau nggak dimulai-mulai, ini akan lama prosesnya itu, gitu kan. Akhirnya dengan izin Allah konsultasi dengan tim di lokasi teman saya, ya udah kita mulai aja. Dengan DP 30 juta, tim dari Sumur Bor masuk mengebor. Akhirnya waktu itu kita ada pengurangan biaya. Jadi deal akadnya adalah 1,2 juta per meter. Alhamdulillah. 10 meter awal teman-teman dari tukang sumur bor itu putus asa karena Masya Allah, itulah ya kenapa di Lombok Barat itu sedikit sekali sumur bor. Satu, harganya mahal, yang kedua bebatuannya luar biasa. Itulah yang menyebabkan kenapa mereka masih kekeringan, susah air. Karena memang tidak ada banyak program ini berjalan di sana. Karena butuh nominal yang luar biasa dan butuh waktu dan effort tenaga luar biasa. 10 meter awal itu mereka putus asa karena mohon maaf, kalau bisa dilihat itu sepaha-paha orang dewasa itu batunya, selongsong batunya. Yang kedua, mata bor dengan kristal tadi patah, harus diasah lagi, dibikin lagi dan seterusnya. Saya bilang sama sahabat saya, tolong disupport, dimotivasi, ini buat umat, ini buat pondok, buat masjid, jangan putus asa terus. Insya Allah donasi. Termin kedua, izin Allah, Allah mengantarkan sebuah mobil mewah, donasi dari donatur yang luar biasa. Kalau boleh saya sebut, Mas Ardi itu menginspirasi saya. Ustadz, ini BPKB mobil, itu Mercy C200 metalik, warnanya cakep sekali, terawat, nggak pernah dipakai, mobil kesayangan. BPKB-nya, kuncinya, itu fisiknya Ustadz, Masya Allah. Buat saya, jangan Mas Ardi, udah, ini disedekahin saja buat sumur bor. Akhirnya terjadilah transaksi, kita jual mobil itu, akhirnya donasinya masuk ke sumur bor. Dengan izin Allah, prosesnya 3 bulan, masuk ke bulan keempat, proses sumur bor itu penggaliannya, luar biasa. Menghabiskan biaya luar biasa, tenaga luar biasa, energi yang luar biasa. Akhirnya keluarlah dengan semburan hampir ada 10 liter per detik. Jadi muncrat dia ke atas. Allahu Akbar. Akhirnya kita beli mesin juga nggak mesin tanggung-tanggung, kita mesin Jerman, harganya 12 juta. Kita tanam di bawah tanah. Qadarullah, tahun depan, tahun berikutnya, tahun 16 atau 17 itu ada gempa di Lombok. Gempa di Lombok, akhirnya terjadi musibah yang luar biasa. Bicara sumur lagi, izin Allah, sumur itu tidak kena dampak gempa. Akhirnya apa? Saya datang ke sana untuk kesekian kali, sumur itu menghasilkan air yang berlimpah. Kita bikin toren, kita beli toren dengan 1000 liter. Kita bikin dirigen-dirigen yang banyak, 100 dirigen. Untuk apa? Kita sedekahkan lagi kemana? Ke camp-camp pengungsian yang kekurangan air bersih. Allahu Akbar. Perjalanan di saat open donasi sumur pertama itu banyak sekali advice ke saya, Ustadz, hati-hati dengan open donasi rekening pribadi, hati-hati kalau open donasi pakai rekening. Banyak sekali guru-guru saya terutama mengingatkan itu. Akhirnya saya cuma bisa mengatakan, doakan kami Ustadz, Rumah Hati sedang proses legalitas. Nah begitu ya. Jadi Rumah Hatinya sudah berjalan secara dakwah. Akhirnya pada saat itu terjadilah legalitas Yayasan Rumah Hati Peduli
untuk bisa mengakomodir open donasi lebih luas lagi. Alhamdulillah, izin Allah. Rumah Hati Peduli terus berjalan dan kita sekarang fokus kepada pergerakan dalam wakaf sumur bor. Program dari Rumah Hati Peduli itu sangat banyak, salah satunya adalah sumur bor. Yang lain itu ada wakaf Quran, berkah Jumat, ada program Tahfidz Rumah Hati, dan juga banyak sekali donasi-donasi yang lain. Akhirnya kita membuat sebuah kesepakatan bagaimana kita fokus wakaf di sumur bor. Alhamdulillah, sumur bor pertama kita berada di Lombok Barat, tepatnya di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Toha, Pondok Pesantren Toha di Tahfidzul Quran. Kenapa saya termotivasi di sana? Karena landscape dari pondok itu, guru saya, teman saya, sahabat saya menyampaikan ini akan menjadi cikal bakal Institut Quran pertama di Lombok. Terakhir kemarin bagaimana ekonomi di pondok itu berjalan karena gratis, akhirnya saya canangkan ekonomi keumatan dengan cara air itu bisa bermanfaat, kita suling untuk kedua kalinya biar bisa layak minum. Akhirnya terjadilah transaksi, bisnis berjalan dengan penyulingan air galon tadi. Dijual tidak mahal, cuma Rp3.000, terus berkembang. Terakhir kemarin sang kiai mengabarkan, Ustadz, bagaimana air ini bisa menjadi air kemasan. Wah, luar biasa. Jadi satu titik air itu saat ini sudah berkembang menjadi sebuah bisnis keumatan untuk subsidi ekonomi pondok tersebut. Berikutnya lahirlah sumur bor yang lain dengan izin Allah. Sumur bor kedua itu ada di Sukabumi, di Jampang Surade, di ujung genteng. Actionnya adalah pada saat itu sahabat saya cuma men-share sebuah video, itu santri-santri anak-anak SD membawa dirigen, mereka mengambil air, mencari air, perjalanan 1-2 kilo. Allahu Akbar. Keadaan pada saat itu sedang gersang-gersangnya, luar biasa. Saya datang ke sana untuk survei pertama kali, semua titik air yang harusnya menjadi sumber air semuanya kering. Allahu Akbar. Pertanyaan saya cuma simpel, Ustaz, kalau air saja sebagai kebutuhan utama mereka tidak ada, lalu kebun-kebun mereka apa kabarnya? Pertanian itu apa kabarnya? Memang mayoritas penduduk di sana mereka merantau, bekerja di Jakarta. Akhirnya sang ustadz mengatakan kita ternak. Oke, ternak. Maka ada pemberdayaan sapi, kambing banyak di sana. Tapi saya tanya lagi, kalau ternak juga kan butuh air. Airnya nggak ada, gimana Ustaz? Ya kita tinggal nunggu bantuan dari gereja. Oh, jadi PR kita nggak selesai, kita kasih air nggak selesai. Ada step-step berikutnya yang ya Allah, ini panjang gitu loh, dakwahnya, sosialnya, sampai merinding saya, ya Allah, luar biasa. Akhirnya asesmen terjadi, kita ngebor di sana, alhamdulillah keluar, walaupun tidak muncrat seperti air yang di Lombok, tapi keluar. Saya bilang, cukup nggak? Cukup Ustaz. Kedalaman pada saat itu cuma 30 meter. Waktu itu RAB-nya di Sukabumi itu ada 300 sampai 350 ribu, saya lupa. Ya, jadi cuma membutuhkan biaya sampai 9 sampai 15 juta. Ada pembengkakan biaya karena kita harus bikin torennya, dudukan toren, mesin dan seterusnya. Alhamdulillah total biaya keluar itu sampai 30 juta. Izin Allah ngalir sampai saat ini. Berikutnya lagi ada sumur bor di daerah Cianjur. Itu Cianjur ini di Pondok Pesantren Darul Hufaz, Pondok Pesantren Al-Quds li Tahfidzil Quran. Yang bikin saya menarik di Pondok Al-Quds ini adalah para santrinya itu maksimal yang diterima di sana itu umur 5 tahun. Allah, kecil-kecil mereka ya.
Pondok itu sedang mengembangkan asrama, dan selagi-lagi pondok itu 1000% gratis. Waktu di Sukabumi posisinya juga sama, itu ada di pondok pesantren yang sifatnya gratis. Kedalamannya ada 30 meter, RAB-nya itu di angka 10-15 juta. Alhamdulillah, izin Allah air itu keluar bermanfaat dan insya Allah menjadi keberkahan untuk para donatur. Berikutnya lagi, kemarin kita baru asesmen lagi di daerah Sukabumi, sebuah pondok Ibadur Rahman di daerah Cikole di Sukabumi. Itu nggak jauh dari kota, tapi yang sangat mengiris hati kita, 20 tahun mereka tidak punya air. Dalam tanda kutip, mereka cuma punya sumur gali, ada mesin, mesinnya mati, kadang airnya kering. Mesinnya hidup, terkadang airnya kering. Kemarin kita datang ke sana, posisinya mesinnya sudah mati, airnya sudah tidak ada. Kita mau sholat, nyampe sana zuhur, kita mau sholat, yang terjadi apa? Masjidnya nggak keurus, MCK masjidnya nggak keurus, sekarang nggak ada air. Akhirnya saya tanya, wudunya di mana? Wudunya itu ada di sebuah kolam, tapi kolamnya mohon maaf, kolamnya sangat-sangat keruh, airnya jorok. Tapi itulah yang menjadi air keseharian pondok tersebut. Saya tanya, Ustadz sudah berapa tahun pondoknya? Sudah 20 tahun Ustadz, Masya Allah, luar biasa. Maka kesedihan luar biasa buat kita semuanya, bagaimana bisa membantu para pondok pesantren, membantu para orang-orang yang membutuhkan sumur ini. Karena sumur ini sumber kehidupan, air ini sumber kehidupan kita. Alhamdulillah, kemarin di bulan Agustus September 2021, alhamdulillah izin Allah kita sudah mengebor di 2 tempat. Yang pertama ada di Ciseeng, itu juga sebuah pondok pesantren yang masih merintis, dari sebuah majelis kecil, itu baru cuma ada pondasi untuk masjidnya, mereka kekurangan air. Berikutnya setelah Ciseeng Parung, kita bergeser ke Depok. Alhamdulillah di Pondok Murotal, isinya ada 120 orang penghafal Quran, laki-laki dan perempuan. Itu yang lebih parah adalah mereka punya sumur, punya mesin, punya sekian titik, tapi izin Allah semuanya kekurangan. Izin Allah, sumur itu sudah mengalir keluar airnya untuk mencukupi kebutuhan 120 orang para penghafal Quran. Ikhwatal iman, Rumah Hati Peduli fokus kepada wakaf sumur, yaitu berbasis kepada pondok pesantren, kepada masyarakat yang memang kebutuhan sumur ini ada dampak secara luas. Tidak bisa sumur ini berada di lokasi yang minim kebutuhannya, apalagi dipakai secara komersil, itu yang tidak kita inginkan. Kebutuhannya adalah pondok pesantren penghafal Quran, pondok pesantren yang memang berbasis tidak komersil, tidak ada biaya. Akhirnya kita asesmen, disitulah air itu bermanfaat, terutama untuk lingkungan pondok. Syukur kalau memang air itu berlimpah, bisa mensubsidi kalau masyarakat sedang kekeringan. Doakan kami sehingga Rumah Hati Peduli ini bisa bermanfaat dengan sumur bornya, terus mengalirkan pahala jariah, insya Allah. Di saat saya pribadi terjun, teman-teman volunteer, teman-teman pengurus juga terjun ke dunia kepedulian, kemasyarakatan, kemanusiaan, itu ada kepuasan batin bahwasanya akhirnya saya bisa membantu saudara-saudara saya. Maka filosofinya adalah program ini berbasis dengan orang paling bahagia. Karena Ibnu Qudamah menyampaikan, orang yang paling bahagia adalah di saat nafas kita berhenti, pahala kita terus mengalir. Kita hanya jembatan, kita hanya sekedar perantara orang-orang kaya, para donatur, para orang-orang baik.
tapi insya Allah jadi wasilah ini menjadi asbab kita kebagian juga jatah surga nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.